Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari emak-emak menangis histeris tertangkap curi kue lebaran di Binongan hingga maling nekat curi ponsel milik pengasuh Ponpes Mangil. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Dua ibu rumah tangga atau ERT di Kabupaten Pasuruan menangis histeris setelah tertangkap tangan mencuri kue di toko waralaba Senin 1 Mei. Kedua ditangkap langsung oleh pemilik toko, Luluk Mukaroma. Kasus pencurian kue tersebut terjadi di toko waralaba yang ada di Desa Mendalan, Kecamatan Binongan, Kabupaten Pasuruan. Video penangkapan kedua mama pencuri kue tersebut viral di media sosial. Kedua mama yang tertangkap mencuri tersebut diketahui bernama Misri, warga Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, dan Uma, warga Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Misri terus menangis saat tertangkap mencuri kue di dalam toko. Bahkan Misri sempat duduk tersimpul di lantai toko setelah kedapatan menyembunyikan kue kering hasil curian di dalam bajunya. Sementara Uma hanya bisa diam dan menitikkan air mata sambil terus menutupi wajahnya. Salah seorang karyawan toko, Indah, mengaku aksi pencurian kue terjadi saat pengunjung toko ramai pembeli, sehingga tak mengetahui pasti proses pencurian itu terjadi. Kapolsek Binongan, AKP Rudi Santoso mengatakan kedua pelaku pencurian sempat dibawa ke Polsek Binongan, lalu dibawa ke Polres Pasuruan untuk kepentingan penyelidikan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pelaku pencurian masih menjalani proses penyelidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Pasuruan. Keduanya terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian untuk kerugian korban ditaksir Rp150.000. Seorang pria di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, nekat mencuri ponsel milik pengasuh pondok pesantren atau ponpes tertua di Bangil. Tak tanggung-tanggung, ponsel yang diasak jenis iPhone 11 Pro Max. Informasi yang didapat, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 2 Mei di pondok pesantren Cangaan, Bangil. Ponsel milik pengasuh pondok, Kiai Haji Huda Holil Raib, digondol oleh maling saat sedang halal bihalal. Kasus Reskrim Polres Pasuruan, AKP Faruk Asadi Haiti mengatakan saat kejadian, Ponpes tengah mengadakan acara halal bihalal. Ponsel tersebut diletakkan di atas meja makan halaman rumah. Beberapa saat kemudian, pemilik ponsel mengecek ponselnya kembali ternyata sudah tidak ada di tempat. Pihak Ponpes kemudian mengecek CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pria tak dikenal berpakaian hitam dan celana jeans. Ia tampak mengendap-endap lalu membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah area Ponpes melalui pintu dapur. Faruk melanjutkan, akibat kejadian ini korban menderita kerugian sebesar 10 juta rupiah. Usai peristiwa, korban langsung melapor ke Polres Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan menyalurkan bantuan pangan kepada ratusan keluarga berisiko stunting. Pemberian paket pangan ini sebagai upaya menurunkan prevalensi stunting di kota ini. Bantuan pangan yang diberikan kepada 872 keluarga berisiko stunting atau KRS berisi daging ayam negeri 1 kg dan 10 telur ayam. Penerima bantuan tersebar di 4 kecamatan yang ada. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf, yang menyerahkan bantuan secara simbolis di Gedung Gera 3 Kota Pasuruan, Rabu 3 Mei, menyatakan pihaknya ingin menurunkan prevalensi stunting. Saat ini angka stunting di Kota Pasuruan mencapai 21,1% dan ditargetkan turun menjadi 14%. Gus Ipul menyampaikan, selain asupan makanan bergizi, salah satu langkah mencegah stunting dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Setiap rumah tangga harus meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengajak masyarakat untuk sadar akan pengasuhan yang baik bagi anak-anak. Dimulai dari orang tua masing-masing, guru pertama bagi anak-anak kita adalah orang tua. Ibu dan bapak adalah guru pertama bagi anaknya, sehingga memiliki kewajiban untuk menjadi guru yang baik bagi anak-anak. Sebelum menjadi calon orang tua, pemerintah memiliki program pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Program ini dapat memberikan pemahaman tentang hubungan yang baik antara suami dan istri dalam pengasuhan anak. Ruas jalur Pantura di Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Kamis petang 4 Mei, macet panjang sekitar 1,5 jam. Itu setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus. 3 kendaraan itu yakni Honda Beat N3946 VAG, sedan Geely L1588YZ dikemudikan oleh Umam 20 tahun, warga Odorombo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dan truk N9658Y yang dikemudikan Tony, warga Lumajang. Informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi sekitar pukul 16.45. Kecelakaan bermula saat sedan Geely melaju dari arah barat ke timur. Saat itu, Umam sang sopir Geely hendak mengatur kekurangan perlengkapan terhadap kelekok. Saat sampai di lokasi kejadian, sedan itu hendak menyalip motor Beat yang melaju di depannya. Dari arah berlawanan langsung berhadapan dengan truk.
Lantaran jaraknya cukup dekat, tabrakan pun tak bisa dihindari. Benturan truk dengan sedan cukup keras, sehingga membuat sedan ringsek di bagian depan hingga memutar di tengah jalan. Bersama dengan itu, pengendara motor di belakang sedan juga ikut terpelanting usai dihantam sedan. Umam beserta dua rekannya dan pengendara motor sama-sama mengalami luka-luka. Para korban pun dilarikan ke puskesmas terdekat. Kemacetan ini dipicu lantaran truk jenis engkel yang dikemudikan Tony mengalami rusak as roda di bagian depan. Ditambah lagi, para pengguna banyak yang tak sabar untuk melintas saat proses evakuasi berlangsung. Akibatnya, lalu lintas kendaraan dari barat dan timur sempat berhenti total, sekitar 1,5 jam. Warga dan petugas yang ada di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap sedan yang ringsek itu. Polisi juga turun. Mereka langsung berusaha memperlancar arus lalu lintas. Sedikit demi sedikit setelah sedan dievakuasi ke pinggir jalan, arus lalu lintas pun mulai kembali lancar. Sementara, sopir truk Tony menerangkan, truknya sejatinya tak melaju kencang. Ia dikejutkan dengan sedan yang tiba-tiba melaju ke tengah jalan. Ia sendiri tak mengalami luka dalam kejadian itu, tapi truknya rusak. Menurutnya, ia hendak mengirim serbuk sisa gergaji ke Surabaya. Naas menimpa Muhammad Hardiansah 31 tahun, warga Dusun Kemiri, Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, mengembuskan nafas terakhir saat perawatan medis di RSUD Mangil. Dia mengalami kecelakaan pagi Jumat 5 Mei di ruas Pandaan Perigen, tepatnya depan Masjid Fatali Yasin, Desa Candiwates, Kecamatan Perigen. Motor Honda Vario Bernopol N4272 TAH yang dikendarainya menabrak truk mogok. Akibatnya, dia mengalami luka berat, bahkan pendarahan di hidung, dagu sebelah kiri, dan pelipis mata kiri robek. Informasinya, kecelakaan terjadi sekitar pukul 4:20. Saat itu Muhammad mengendarai motor dengan kecepatan sedang. Entah mengapa Muhammad tak melihat truk engkel Bernopol N8389 TM yang sebelumnya dikemudikan Widianto, 42 tahun asal desa Jatiketo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Kanit Lantas Polsek Pandaan, Ibtu Gatot Subroto mengatakan, truk posisi mogok dengan bodi kendaraan menghadap ke arah selatan. Sesampainya di TKP, bagian belakang baknya sebelah kanan tertabrak motor dikendarai korban berjalan searah. Sesaat setelah kejadian, pemotor mengalami luka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Korban sempat mendapat perawatan medis, tetapi karena lukanya parah, akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Setelah korbannya dievakuasi, petugas pagi itu juga langsung mengevakuasi kendaraan yang terlibat laka lantas ini, lanjut mengamankannya ke pos lantas Polsek Pandaan. Untuk motornya, bodi depan ringsek, sedangkan truk engkelnya bak belakang sebelah kanan beset. Gatot menambahkan, truk saat berhenti atau mogok tidak menggunakan isyarat atau lampu.